Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'du. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, wali-wali santri dan seluruh para hadirin hadirat yang berhadir. Karena kajian kita pada sore ini bukan cuma untuk wali santri daripada Darul Quran, tapi kita buka juga untuk umum, walaupun wali santri kita undang secara khusus. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ini pertemuan kita yang selanjutnya. Kita masih melanjutkan tentang masalah tarbiyah usariyah, tentang pendidikan parenting secara islami. Nah, hari ini kita membahas topik yang spesial khusus ya, tentang masalah orang tua juga. Tentang apa itu? Tentang masalah ya, orang tua yang soleh ya. Orang tua yang soleh ini pembahasan berarti yang mengenai kita. Masalah anak yang soleh, ya kita bicara dengan anak-anak, kan gitu. Ini kita bicara dengan orang tua yang soleh. Artinya sekarang mana lebih penting anak soleh? Ini mana lebih penting ya pertanyaannya? Mana lebih penting orang tua yang soleh dengan anak-anak soleh? Enggak, pilih mana lebih penting. Saya minta pilih. Kalau dua-duanya enak. Mana ya? Mana lebih penting orang tua yang soleh dengan anak-anak yang soleh? Sepakat kita? Sepakat bahwa mana lebih penting orang tua. Mana lebih kita mengajarkan orang tua dengan anak-anak? Ya, mana lebih kita mengajarkan anak-anak atau orang tuanya selama ini? Mana lebih kita ajarkan? Lebih diajarkan anak-anak, orang tuanya? Udah, ya, diajarkan dan belajar. Anak-anak lebih banyak belajar jadi anak soleh daripada orang tua belajar jadi orang tua yang soleh. Padahal yang lebih penting adalah orang tua yang soleh. Nah, lihat bagaimana paradoks yang terjadi ya. Jadi kalau harus memilih mana lebih penting orang tua dengan anak yang soleh, sepakat kita bahwa orang Sigli mengatakan lebih penting orang tua yang soleh daripada anak yang soleh. Pendidikan untuk kesalehan ini mana lebih banyak didapatkan orang tua atau anak-anak? Lebih banyak anak-anak. Orang tuanya nggak sempat lagi Ustaz ya. Karena kami nggak sempat belajar jadi orang tua yang soleh, makanya kami mengharapkan biarlah anak kami saja yang soleh. Nah, makanya ya kita dengan mudah mendapatkan orang tua mengatakan bahwa Ustaz saya berdoa mudah-mudahan anak saya jadi anak yang soleh. Betul. Semua kita menginginkan anak kita yang soleh. Tapi pernahkah kita berdoa bahwa Ustaz saya berdoa supaya saya menjadi orang tua anak-anak saya yang soleh. Nah, ketika saya pergi ke Mekah ya, kerja sebagai petugas haji, kami di tim, salah satu timnya itu adalah dari Jakarta yang sebagai sopir ambulan. Tapi dia didatangkan dari Jakarta. Dia bilang bahwa Ustaz, saya memang waktu saya hidup ya, luar biasa memang. Ya keras di Jakarta, saya merasakan kerasnya kota Jakarta dan saya termasuk orang yang ya begitulah Ustaz. Tapi walaupun begini-begitu saya Ustaz, saya tidak mau anak saya tidak mengaji. Walaupun saya minum, tapi saya tidak mau anak saya tidak mengaji. Harus dia jaga sholat, dia harus jaga sholat dan dia harus pergi mengaji. Walaupun saya tidak sholat Ustaz. Gitu ya? Iya Ustaz. Jadi dia merasa bangga dengan dia menjaga anaknya yang baik itu, sedangkan dia ya. Nah, jadi di sinilah sebenarnya di dalam Islam kita lihat Allah firmankan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah dia itu khawatir kalau seandainya
Dan hendaklah orang-orang khawatir dan takut kalau seandainya mereka meninggalkan setelah mereka itu keturunan-keturunan yang lemah. Jadi takutlah kita kalau seandainya generasi kita ke depan itu generasi yang lemah secara iman, lemah secara mental, lemah secara kepribadian, lemah secara akhlaknya, ya, lemah secara imannya, akidahnya semua, ya, lemah secara ekonominya juga, ya. Falyattaqullah, kalau kemudian kalian takut akan meninggalkan generasi yang lemah, maka kata Allah, falyattaqullaha, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Khawatir kalau anak kita lemah, kemudian khawatir anak kita kemudian enggak laku, kemudian anak kita enggak ini enggak itu, semuanya kita khawatir, ya, falyattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah semasa hidupmu. Waliyaqulu qawlan sadida, dan hendaklah mereka mengatakan perkataan yang jujur, perkataan yang benar, ya. Nah, jadi kita lihat resep pertama Allah katakan, kalau khawatir sama anak, maka bertakwalah kepada Allah. Khawatir akan generasi yang akan datang, bertakwalah kita kepada Allah. Nah, begitu juga Allah firmankan, sebelum kita lihat beberapa contoh nantinya, wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Sesungguhnya tanah yang baik, ya, tanah yang baik itu akan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan yang baik dengan izin Allah. Walladzi khabutha, adapun tanah yang gersang yang tidak baik, la yakhruju illa nakida, itu tidak akan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan kecuali dalam kondisi merana, kata Allah. La yakhruju illa nakida, artinya bahwa tumbuh-tumbuhan di tanah yang gersang itu, tanah yang tidak baik itu akan keluar tumbuhan, tapi tumbuh-tumbuhan itu keluar dalam kondisi merana, ya, merana dia keluar, ya. Jadi ini ayat-ayat ini dijadikan oleh para ulama, oleh pakar, oleh ahli untuk menyatakan bahwa kalau bicara masalah kesolehan bagi anak, itu bicara dulu masalah tanahnya, bicara dulu tentang masalah asal usulnya, bicara dulu masalah akarnya, ya, bicara masalah orang tua. Dan kita sepakat tadi, orang tua yang pertama harus dipikirkan demi masalah kesolehan anak, ya. Begitu, ya. Dalam Al-Qur'an juga Allah katakan demikian adanya. Nah, kita lihat pada suatu ketika, ya, Imam Syaibani, ya, beliau menceritakan bahwa pernah dalam sebuah peperangan yang dipimpin oleh Maslamah bin Abdul Malik, mereka sambil mengatur strategi perang. Sebelum perang itu pernah malamnya duduk bersama dengan seorang ulama bernama Imam Ibnu Dailami. Imam Ibnu Dailami ini bercerita tentang masalah akhir zaman seperti apa. Jadi akhir zaman, kalau manusianya itu bagaimana tidak berakhlaknya. Jadi ketika beliau bercerita tentang itu, ramai yang dengar, ya. Lalu ada seorang laki-laki yang bilang bahwa kalau memang begitu kejadiannya generasi yang akan datang nanti, kalau begitu saya tidak mau kawin, saya tidak mau punya anak. Kenapa? Saya takut keturunan saya akan seperti itu nanti. Nah, kemudian apa kata Imam Ibnu Dailami? Ma alaika ma min nismatin qadallah yakhrujuha min rajulin illa kharajat wa ahabba aw kariha walakin idza aradta an ta'man alaihim fattaqillaha fi ghairihim thumma tala al-ayah. Jadi ketika laki-laki ini mendengar bahwa di akhir zaman nanti akan terjadi macam-macam, generasi akan datang semakin parah, dia tidak mau punya anak, bilang, kalau begitu saya tidak mau punya anak karena takut keturunan saya seperti itu. Lalu Imam Ibnu Dailami bilang apa? Emangnya engkau bisa menahan keturunanmu? Kalau Allah telah mentakdirkan engkau punya anak, ya engkau akan punya anak, akan punya keturunan. Tapi masalahnya mudah, kata beliau. Fattaqillaha fi ghairihim. Bertakwalah engkau. Kalau engkau khawatir pada anakmu, bertakwalah engkau kepada Allah dalam hidupmu pada selain anakmu, maka akan diperbaiki oleh Allah kondisi anakmu. Gak usah takut. Gak usah takut tentang anakmu.
perbaiki dirimu, kondisimu dengan Allah pada masalah yang lain, Allah akan perbaiki tentang masalah anakmu. Ya. Kemudian beliau bacakan ayat tadi itu, waliyakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhiyafan khafu alaihim falyattaqullaha waliyaqulu qawlan sadida. Itu surah An-Nisa ayat ke-9. Artinya ini dijadikan oleh para ulama sebagai landasan ayat bukti dari firman Allah bahwa kesolehan anak kita generasi ke depan itu bergantung pada kebaikan kita, kesolehan orang tua baik ayah atau ibu. Kemudian ada cerita lagi yang lain, diceritakan bagaimana sebenarnya di dalam Islam, dalam sejarah terbukti demikian, ya. Muqatil ibnu Sulaiman, seorang ulama ahli tafsir, beliau pernah diminta oleh seorang khalifah Abbasiyah bernama Al-Mansur. Al-Mansur salah seorang khalifah Bani Abbasi. Jadi beliau diminta untuk berikan kepada saya nasihat. Jadi seorang khalifah baru naik jadi khalifah diminta untuk diberikan nasihat oleh seorang ulama ini yang bernama Muqatil bin Sulaiman. Lalu Muqatil ini bilang apa? Beliau bilang bahwa, wahai khalifah, engkau ingin saya berikan nasihat yang saya dengar atau sesuai dengan yang pernah saya lihat? Nasihat yang mana? Nasihat lu yang banyak nih. Mau dengar nasihat saya yang pernah saya dengar atau nasihat yang pernah saya lihat? Al-Mansur bilang bahwa saya mau nasihat yang pernah engkau lihat langsung. Berikan kepada saya nasihat itu. Nah, lalu beliau bilang begini, ya Amirul Mukminin, nyo nasihat untuk Amirul Mukminin. Belum tanya yang biasa. Nah, ya Amirul Mukminin, inna Umar bin Abdul Aziz anjaba ahada asyara waladan wa taraka thamaniyata asyara dinar. Umar bin Abdul Aziz seorang khalifah, ya, yang kelima kalau boleh kita bilang. Beliau seorang khalifah yang sangat alim sekali, ya, dan baik dan bijak sekali, ya. Cerita bahwa beliau sudah tidak ada, beliau sudah meninggal. Umar bin Abdul Aziz itu beliau punya 11 orang anak, kata Muqatil. Dan beliau ketika wafat itu hanya meninggalkan 18 dinar uang. Harta warisannya 18 dinar uang. Anaknya ada 11 orang anak, ya. Dikafankan beliau itu bi khamsati dananir, dengan 5 dinar. Harga kafan itu dibeli dengan 5 dinar dari uang yang beliau tinggalkan itu. Washturiya lau qabran bi arba'ati dananir, dan kuburan beliau itu dibeli tanahnya dengan 4 dinar. Jadi 9 dinar dari 18 dinar tadi itu semua dipakai untuk mengurus jenazah beliau. Jadi tinggal 9 dinar lagi. Wa wuzi'a alal baqil auladihi. Dan 9 dinar itulah yang kemudian jadi warisan dibagi kepada 11 orang anak. Berarti 11 orang anak, tiap anak dapat berapa? Nggak sampai 1 dinar. Itu yang ditinggalkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz pendahulumu dulu, ya. Wa Hisham bin Abdul Malik, kemudian ada lagi seorang khalifah setelah itu bernama Hisham bin Abdul Malik. Hisham bin Abdul Malik ini memiliki 11 orang anak juga, sama dengan Umar bin Abdul Aziz. Wa kana nasibun kullu waladin min tilka alfa dinar. Dan Hisham bin Abdul Malik ini punya 11 orang anak. Ketika dia meninggal, itu anak-anaknya itu mendapatkan satu orang anak 1000 dinar. Artinya berapa? 1 juta dinar. 11 orang anak, setiap anak dapat warisan seharga berapa? 1 juta dinar. Sedangkan Umar bin Abdul Aziz 11 orang anak, harta warisan anaknya itu ternyata nggak sampai 1 dinar mereka dapat. Jauh perbandingannya dengan Hisham bin Abdul Malik, sama-sama khalifah nih, warisannya beda. Wallahi ya Amirul Mukminin, Muqatil bilang apa? Wahai Amirul Mukminin, yaitu Al-Mansur, beliau bilang, wahai Amirul Mukminin, laqad ra'aitu fi yaumin wahid. Aku pernah lihat dalam satu hari, ya. Dalam satu hari, ra'aitu yauman wahidan
wa fi yaumin wahid waladan min aulad Umar yatasaddaq bi mi'ah faras lil jihad fi sabilillah. Wahai Al-Mansur, aku pernah lihat, kata Muqatil, anak daripada Umar bin Abdul Aziz, satu orang anak Umar bin Abdul Aziz itu pernah bersedekah 100 ekor kuda demi jihad fi sabilillah. Ditinggalkan sama ayahnya nggak sampai satu dinar, tapi dibilang bahwa oleh Muqatil, aku pernah lihat anak yang nggak dapat harta warisan banyak itu, dia pernah bersedekah untuk jihad fisabilillah 100 ekor kuda. Berapa sekarang harga kuda tempat kita yang bisa dipakai untuk perang, yang kencang larinya dan kuat, itu mahal. Kuda itu juga punya keturunan-keturunan, kuda dari Eropa, kuda dari Arab, kuda dari ini macam-macam. Yang dipakai untuk perang itu kuda mahal berarti. Ya, kuda mahal harganya. 100 ekor dinar dia bersedekah. 100 ekor kuda dia bersedekah. Wa ahadu auladi Hisham yatasawwal fi aswaq. Dan aku melihat, kata Muqatil, salah satu daripada anak keturunan Hisham itu, dia sedang meminta-minta di pasaran, di pasar, meminta-minta di pasar. Padahal ayahnya meninggalkan baginya berapa? 1 juta dinar setiap orang. 1 juta dinar, banyak sekali, miliaran bahasa kita. Tapi aku pernah lihat yang itu ditinggalkan sedikit, ya, nggak sampai 1 dinar, tapi mampu bersedekah 100 ekor kuda. Yang ini ayahnya ninggalkan banyak, tapi ternyata yatasawwal fil aswaq, dia meminta-minta di pasar. Apa bedanya? Umar bin Abdul Aziz betul-betul seorang khalifah yang sangat bertakwa kepada Allah. Itu bedanya. Ya, orang tuanya beda. Ya, sehingga terjadi demikian. Nah, kemudian juga kita lihat kisah yang lain lagi yang unik juga. Kita pernah dengar Abdullah ibnu Mubarak. Abdullah ibnu Mubarak ini, ya, seorang yang sangat zuhud. Perkataan beliau itu banyak diambil dalam khazanah Islam sebagai perkataan yang menjadi, kalau bahasa kita, semuanya masuk dalam kategori bisa dibuat status lah. Pokoknya itu kalau perkataan Abdullah bin Mubarak itu, kalau set aja di HP sekarang tulis Abdullah bin Mubarak, keluar siapa beliau. Itu perkataan beliau yang sangat luar biasa karena seorang alim ulama yang sangat zuhud sekali. Ayah beliau siapa? Ayah beliau Mubarak namanya. Anak beliau bernama Abdullah. Mubarak ini siapa? Sehingga lahir seorang anak bernama Abdullah ibnu Mubarak yang terkenal di dalam Islam ini. Mubarak ini adalah asalnya seorang budak. Beliau seorang budak, seorang lamit bahasa Aceh, ya. Tapi kemudian dimerdekakan. Setelah beliau merdeka, beliau bekerja di kebun apa namanya? Kebun Ar-Rumman. Rumman itu boh gelima Mekah ada ke dia, ya, yang mirah-mirah di dalam dihnya. Bahasa Indonesianya apa ya? Delima, ya. Oh, delima, buah delima, ya. Buah delima namanya, ya. Ya. Hanya orang tanya Arab, orang Aceh juga boh gelima Mekah juga. Ya. Ya, buah delima. Dia bekerja di kebun buah delima itu. Nah, tuannya ini, beliau, yaitu siapa nama tadi? Mubarak ini. Nah, majikan beliau itu orang kaya yang punya kebun delima yang luas. Suatu hari beliau punya teman beliau dan tamu penting datang, dan beliau ajak ke kebun kurma beliau. Di kebun delima. Di kebun delima itu ada Mubarak ini yang bekerja hari-hari, yang ngurus itu semua. Sudah lama bekerja, sudah bahasa kita sudah belasan tahun lah bekerja di kebun delima itu. Nah, tamu ini diajak oleh majikan yang punya kebun itu untuk pergi ke kebun dan makan buah delima langsung dari pokoknya, dari pohonnya. Lalu beliau minta kepada Mubarak ini untuk, tolong kamu pilih buah delima yang mangat-mangat, yang mameh-mameh.
Ya, bawakan kepada kami buah delima yang manis-manis. Pilih mana untuk kami makan sama-sama. Ya, kan? Faqatafa rumanan fa idza hiya hamidah. Akan dipetiklah buah oleh Mubarak ini buah delima. Kan disuruh pilih kan. Ini udah kerja di situ udah berapa? Udah belasan tahun. Kalau udah belasan tahun kira-kira sudah profesional enggak? Lihat dengan itu aja udah, ini bagus nih, ini enggak nih, ya. Yang manis-manis sudah tahulah. Kemudian setelah dikumpulkan dan dipetik, ya, yang dipilih itu ditaruh dan diberikanlah, dihidangkan kepada tamu itu untuk dimakan bersama dengan majikannya. Ketika dimakan buah itu ternyata asam, masam lagu. Ya, kira-kira majikan nabungeh marah tidak majikannya? Luar biasa marah. Tamu penting lagi, bawa ke kebun lagi, sampai ke sana ternyata buah yang dikasih apa? Jadi ubeno luah cuma buahnya kayak nak masam mendung. Hana bungeh dem, tanya-tanya bungeh pecah juga tengok. Padahal kerjanya sudah belasan tahun. Ya. Lalu dimarahilah. Bagaimana engkau sudah bekerja di kebun belasan tahun? Ketika ada sampai kita minta seperti engkau tidak tahu mana yang asam, mana yang manis daripada buah delima. Ya. Qala anta lam ta'dhan li li'arif hullu minal hamid. Lalu kemudian Mubarak ini yang bekerja ini bilang apa? Bela diri, wahai Tuan, Tuanlah yang tidak mengizinkan saya untuk bisa saya tahu mana yang manis, mana yang asam daripada buah delima. Tuan nggak pernah kasih izin saya untuk mengetahui itu. Makanya saya tidak pernah tahu bagaimana berasal buah daripada pohon yang ada di kebun ini. Saya tidak pernah tahu itu. Berapa tahun sudah engkau bekerja? Belasan tahun kan? Iya. Kenapa kamu tidak tahu? Tuhan yang nggak ada kasih tahu sama saya. Bagaimana maksudnya? Tuhan tidak pernah memberi izin saya makan daripada buah ini di pohonnya. Jadi engkau selama ini nggak pernah makan buah di sini? Tidak pernah. Tuhan tidak pernah mengatakan pada saya bahwa kamu bekerja di sini silakan makan sesuka hatimu kalau kamu mau. Maka saya bekerja hanya untuk membersihkan dan memetik buah itu, nggak pernah makan satupun. Sudah 18 tahun. Iya. Gimana? Jadi pecat? Nggak jadi pecat ya? Ya. Langsung tuan dengan tamu itu terperangah dia, terkejut. Jadi kamu nggak pernah ini? Iya. Jadi sampai wah hana tepu buahnya hana. Antum pernah coba? Ya, amanah nggak tuh? Amanahnya luar biasa. Nah, lalu ya tamu itu langsung bilang bahwa saya punya seorang anak perempuan. Ya. Ina kita nyaw perlel na laba mana anak anak ina nyahana anak ina pada buang kata haba mudah mana ya terperangah aja kita. Bahagianya ada anak perempuan. Waktu lagi kan suara juga kartu deh ya. Nah, jadi beliau tanya bahwa wahai Mubarak, di situ tahu bahwa wahai Mubarak. Tamu ini bilang ya, wahai Mubarak. Orang biasanya menikah itu gara-gara apa sih? Ya, kalau cuy-cuy kayaknya coba-coba. Menikah kalau dijawab oleh Mubarak, ya, kalau seandainya orang Yahudi mereka menikahkan anak mereka karena ada harta. Kalau orang Kristen mereka menikah karena cantik. Kalau orang Arab menikahnya karena nasab, lihat nasabnya hebat enggak. Itu cara mereka menikahkan. Dan orang yang takut pada Allah dia menikahkan anaknya karena takwa. Ya, kita jamainya bukan berehnya ya. Ya. Bagus ya. Lalu engkau wahai Mubarak, nah, mau menikah dengan gara-gara apa? Kira-kira kalau engkau menikah? Ya, gara-gara takwa. Nah, saya punya seorang anak. Nah, nikahilah anak saya. Ya.
karena ketakwaanmu. Nah, kapri kan, jelame-jelame anak payah, ya. Akhirnya beliau menikah, diberikan dinikahi dengan anak itu. Akhirnya dari pernikahan inilah lahir seorang ulama besar dalam Islam bernama Abdullah ibnu Mubarak. Yang hari ini kita dalam bahasa Arab aja, dalam bahasa Indonesia aja banyak perkataan beliau yang bisa kita jadikan status. Ya, itulah dia. Ayah beliau ini dia kerja tukang kebun yang nggak pernah makan sedikit pun. Beliau jaga betul itu. Ya, kira-kira apa pernah na carong kanyan. Anak carong kerja kebun cuma. Tukang kebun, tapi anaknya jadi ulama besar. Nah, begitu. Itu terbukti dalam sejarah Islam adalah seperti itu. Nah, kemudian tambah lagi ya, biar lebih konkret ya. Diriwayatkan bahwa Imam Syafi'i beliau ketika akan wafat, Imam Syafi'i ini beliau ketika akan wafat, beliau meminta kepada di antara amanah dan wasiat beliau agar beliau itu dimandikan oleh seorang laki-laki ya, yang beliau tulis namanya di dalam kertas ya. Jadi nanti kalau saya meninggal, kata Imam Syafi'i, maka yang memandikan saya itu adalah namanya ada. Itu tolong lihat dan cari orangnya ya. Jadi hana sembarangan sih urang yang pemandang dayo ya, menyajidna urang alim, urang jeroh, urang di samping keluarga kita, maka sebaiknya orang itu yang kita panggil memandikan kita. Nah, ya kalau tidak ada ya paling kurang keluarga kita sendiri. Nah, faqala itu biwasiyati, kemudian dipanggillah laki-laki ini, urangnya ternyata orang biasa ya, dipanggillah laki-laki ini, faqala itu biwasiyati fa idza fiha ala Syafi'i 70,000 dirham dainan faqadaha anhu. Nah, kemudian ya diambillah wasiat daripada Imam Syafi'i ini dan dipanggil orangnya ya. Lalu ketika orang ini datang, ditanya lagi oleh orang ini, apakah Imam Syafi'i ada wasiat lain enggak? Ada. Mana wasiat beliau? Ini ya. Beliau buka wasiat itu ya, beliau paham ya, ternyata Imam Syafi'i ada, dikatakan dalam riwayat ini bahwa beliau ada terhutang beliau. Maka laki-laki ini yang diminta untuk memandikan mayat beliau langsung membayarkan hutang Imam Syafi'i itu. Kata beliau, mandi menurut Imam Syafi'i itu adalah saya selesaikan hutangnya. Saya menyelesaikan hutang beliau, bukan memandikan dengan air, tapi saya menyelesaikan hutang. Itu maknanya. Ternyata enggak orang biasa beliau, orang paham, orang alim ya. Ternyata dia orang yang banyak berbuat baik, banyak melunasi hutang-hutang orang. Nah, ceritanya adalah Abu Sa'id Al-Wa'iz, Abu Sa'id bercerita bahwa ganya hireun laki-laki ini siapa dia sebenarnya ya. Lama qadimtu Misr bisinina talabtu manzila dzalikar rajul. Setelah beberapa tahun laki-laki ini telah meninggal, yang diwasiatkan oleh Imam Syafi'i dan membantu Imam Syafi'i ini, seorang ulama bernama Abu Sa'id, beliau pergi ke Mesir untuk mencari keluarga daripada orang laki-laki yang diwasiatkan oleh Imam Syafi'i ini. Ternyata sampai ke situ, laki-laki ini sudah lama meninggal. Maka Abu Sa'id bilang apa? Beliau bilang bahwa fara'aitu jama'atan min ahfadihi wa zurtuhum fara'aitu alaihim siman khair wa atharul fadl. Fakultu balagha atharul khair ilaihim wa zahara barakatu alaihim. Beliau mendapatkan keturunan daripada laki-laki yang diwasiatkan oleh Imam Syafi'i ini. Ternyata anaknya dan cucu-cucunya dalam kondisi yang sangat menggembirakan sekali ya. Gekalan bawah luar biasa, anak gejroh tad dan keturunannya luar biasa. Ini bukan keturunan Imam Syafi'i, bukan keturunan orang yang diwasiatkan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu, beliau Abu Sa'id bilang apa? Sungguh kebaikan laki-laki tersebut sudah sampai kepada anak dan kepada cucu-cucunya. Orang siapapun yang melihat anak dan keturunannya, semua sangat bergembira melihatnya. Kenapa? Mereka sangat baik. Kondisi mereka sangat menggembirakan sekali. Kenapa? Ini dia. Karena ada kesalehan orang tua. Nah, udah berapa cerita kita ini? Hah?
Udah 4 ya. Tambah lagi biar lengkap 5.